Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat berbakti kepada Tuhan. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan turun atas kita sekalian pada pagi hari ini. Bersyukur bahwa Tuhan menolong kita dari waktu ke waktu dan kita memasuki bulan yang ke-10. Ya, satu perjalanan yang cukup panjang, di dalamnya banyak lika-liku kehidupan, terpaan dan sebagainya. Tetapi Tuhan yang setia, tidak pernah meninggalkan kita. Berarti 2 bulan lagi kita juga mau merayakan Natal ya. Kemarin dalam bincang-bincang dengan di dalam persekutuan doa hari Rabu, kita menyepakati bahwa tanggal 21 Desember hari Minggu adalah ibadah perayaan Natal. Jadi supaya hanya satu kali ibadah hari Minggu dan kemudian nanti tanggal 25-nya ada ibadah pagi saja, ibadah Natal. Jadi Bapak Ibu bisa mempersiapkan hal-hal yang lain yang terkait dengan perayaan Natal. Puji Tuhan, saya mau mengajak kita untuk melihat kembali dalam kitab Keluaran. Tidak satu pasal lagi, tetapi pasal 5 sampai pasal yang ke-11. Dan kalau kita merangkumnya, dari Keluaran 5 sampai 11, maka kita bisa mendapati betapa Tuhan seperti mempermainkan penguasa Mesir dan kemudian menyatakan kebesaran keagungannya yang luar biasa. Saya menjudulinya Allah menaklukkan para ilah Mesir. Supaya menaklukkan itu ada orang yang takluk tapi gak habis begitu ya. Tetapi di sini Tuhan menghabisi betul para ilah Mesir dengan menunjukkan bahwa apa yang mereka sembah itu tidak ada apa-apanya di hadapan Dia. Dan sesungguhnya bukan sesuatu yang disembah. Jadi sekilas Bapak Ibu bisa melihat gambar ada 10. Memang sebetulnya dari 9 dari 10 itu bicara tentang yang didewakan. Tapi yang ke-10 Firaunnya sendiri yang dianggap dewa, sehingga dia seringkali berlaku congkak, kasar, dan seterusnya. Jadi perhatikanlah ada air yang menjadi darah, kemudian katak-katak muncul semua, kemudian ada nyamuk, kemudian ada lalat pikat, kemudian semua hewan mati, kemudian guru, belalang, kegelapan menguasai, hujan es, dan yang terakhir semua yang sulung dari manusia sampai hewan mati semua malam hari itu. Tetapi Tuhan membuat perbedaan di negeri Goshen, di wilayah yang berbeda, meskipun masih tanah Mesir, itu sebuah delta sungai Nil yang sangat subur, disitulah Israel tinggal. Jadi kalau di sini 3 hari ada kegelapan total, siang dan malam, dan di Goshen mereka tidak mengalami kegelapan itu. Wah, itu sesuatu yang sangat menjadi perbincangan, bukan hanya orang Mesir, tetapi bangsa-bangsa Kanaan yang melihat fenomena penghukuman Tuhan. Jadi pasti sangat menarik untuk mempelajari 5 pasal ini. Sesungguhnya kisah penghukuman kepada Mesir ini bukan cerita masa lalu, tapi ini ada pesan profetik bagi kita, pesan yang mengandung makna nubuatan untuk kita yang hidup di zaman sekarang. Bagaimana Allah, Yahweh pencipta langit bumi itu menyatakan diri sebagai Allah yang berdaulat. Dia menghancurkan berhala, membebaskan umatnya untuk beribadah. Dan akhirnya dia menunjuk kepada Kristuslah pembebas sejati, bukan Musa, bukan orang-orang yang lain. Satu hari di dalam pasal yang ke-5, Firaun berkata begini, siapakah Tuhan itu sehingga aku harus mendengarkan Dia? Nah, inilah awal dari konfrontasi besar antara penguasa Mesir yang di backup mungkin dengan berhala-berhala, dewa-dewa, tukang sihir, berhadapan dengan Tuhan pencipta langit dan bumi. Bagaimana kecongkakan manusia terhadap Allah diruntuhkan di dalam peristiwa penghukuman ini. Sehingga kita belajar dari kebenaran ini ada makna yang seharusnya kita bisa dapati. Allah tidak menjawabnya dengan cara seperti biasa. Ketika Firaun bertanya, siapakah Tuhan itu? Sehingga aku harus mendengarkan Dia.
Tuhan menjawab dengan menyatakan dirinya siapa dia. Dengan cara yang sangat luar biasa. Tidak ada kompromi, tidak ada pernyataan seperti ketika Musa dipanggil dan bertanya, kalau aku ditanya oleh orang Mesir, orang Israel, siapa yang mengutus engkau? Maka Tuhan berkata, aku adalah aku. Cukup itu saja kau sampaikan. Tapi ketika Firaun bertanya, siapakah Tuhan itu? Allah tidak menjawab aku adalah aku karena dia tidak juga paham dan dia tidak akan paham. Tetapi Allah menjawabnya dengan sesuatu yang sangat tegas, yang sangat jelas, yang sangat luar biasa. Di dalamnya kemudian mereka bisa melihat siapakah Allah yang meminta Musa untuk membebaskan bangsa Israel itu. Tuhan sebetulnya dibalik dari penghukuman itu punya atau memakai itu untuk menyatakan siapa dia. Jadi dari penghukuman-penghukuman itu bukan hanya menyatakan penghukuman penghakiman, tetapi melalui penghukuman itu Tuhan ingin dunia tahu siapa dia. Jadi kita bisa melihat dan mengenal Tuhan dari anugerahnya. Tuhan sangat baik dalam hidup kita misalnya. Yesus telah mati bagi kita sehingga kita bisa menghormati dia. Tetapi Tuhan juga ingin supaya manusia mengenal dia sebagai Allah yang adil. Sebab mengenal hanya sebagian kebenaran akan membuat manusia salah paham tentang Tuhan. Kalau manusia melihat Allah hanya Allah yang penuh dengan pemurah, pengasih, dan tidak memiliki keadilan dan kuasa untuk menegakkannya, maka manusia cenderung akan menghina Tuhan. Saudara lihatlah orang-orang yang tidak memiliki kemampuan untuk menunjukkan keadilan, misalnya satu negara tanpa penegakan hukum, peraturan yang begitu banyak, itu cuma macan ompong yang bisa dicari cara dan celahnya. Sehingga meskipun banyak aturan, maka itu kemudian tidak jadi arti apa-apa. Tanpa penegakan hukum, semua yang terlihat hebat itu gak akan berguna. Jadi Tuhan menyatakan dirinya bukan hanya Allah yang penuh dengan kasih, tetapi Allah yang bisa menjatuhkan penghakiman, penghukuman karena dia Allah yang adil. Jadi mari kita membaca di dalam Keluaran pasal yang kelima, ayat 1 sampai ayat 2 saja, skrinya cukup banyak. Saya ingin kita melihat dan membayangkan bagaimana ketika Musa setelah dipanggil Tuhan diberikan kekuatan mengatasi kelemahan dirinya, kemudian dia menghadap Firaun bersama Harun. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Ini tujuannya, umatku pergi untuk mengadakan perayaan di padang gurun. Tetapi Firaun berkata, siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu. Dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Itulah respon Firaun ketika Musa dengan baik-baik meminta satu permohonan agar Israel bisa pergi dan kemudian beribadah kepada Tuhan. Jawabannya sangat kasar, keras, dan sombong. Ya, karena Musa berkata, Tuhan berfirman. Jadi Musa enggak bilang, saya mau bangsa Israel keluar, tapi Tuhan berfirman. Itu sebabnya Firaun berkata, siapa Tuhan yang harus aku dengarkan? Ya. Nah, ada 3 hal yang kita mau lihat. Bagian yang kedua yang agak panjang lebar, karena itu bisa membuat kita salah paham tentang Tuhan. Yang pertama kita lihat Allah menghancurkan segala berhala. Berhala yang ada, yang didewakan, yang dianggap memiliki kekuasaan. Semua yang disembah orang Mesir dikalahkan, ditaklukkan Tuhan. Dalam pasal 12 ayat 12 begini dikatakan, sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang. Kalau dia punya piaraan ternak, lembu, sapi, kucing, apa saja, anak sulung pasti mati.
akan kubunuh dan semua ilah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Wah, keras sekali. Malam ini, inilah malam ketika bangsa Israel sejak hari itu merayakan sebagai sebuah peringatan kelepasan dari tanah Mesir yang disebut Pesa, Paskah, Passover, yang berarti melewati, di mana Tuhan melewati rumah keluarga yang ada tanda darah. Tetapi tanpa tanda darah, di situ ada kematian dari manusia sampai hewan kalau dia sulung. Nah, berhala modern kalau kita mau lihat sekarang, pasti bukan patung lagi, bukan dewa-dewa itu lagi. Itu bisa saja berupa uang, bahkan teknologi. Ya kan, sekarang hati-hati kalau ada orang menyampaikan atau memberikan video call misalnya begitu. AI bisa membuat semuanya sepertinya nyata, padahal itu hanya sebuah kemampuan teknologi. Jadi jangan kemudian menjadi orang yang gampang percaya, forward semua berita, kirim semua apa yang kita dapat. Mari kita melihatnya bahwa kita harus mewaspadai kemajuan teknologi. Ini bisa menjadi sebuah berhala. Kekuasaan politik atau juga popularitas, ini yang dikejar orang. Tapi ketika kemudian sistem ekonomi dunia jatuh, banyak orang kemudian sadar bahwa Mamon sebagai ilah itu ternyata juga rapuh. Ya, ada orang dalam satu malam bisa jadi kaya dengan harta yang begitu banyak karena sahamnya naik begitu tinggi, dan kemudian hari waktu yang lain saham yang anjlok membuat dia kehilangan uang yang begitu banyak. Nah, Allah akan menghancurkan, perhatikan ini sebagai implementasinya, Allah akan menghancurkan apapun yang merebut tempatnya dalam hati kita. Saya ingin kita membacanya sebagai sebuah deklarasi. 1, 2, 3. Allah akan menghancurkan apapun yang merebut tempatnya dalam hati saya. Ya kan? Jadi di hati kita seharusnya Allah yang bertahta. Karena dia penguasa, dia pencipta, dan dia juga penebus hidup kita. Apa yang Allah lakukan bagi kita di dalam Kristus, itu menjadi sebuah dasar yang kokoh, tak terbantahkan. Dialah penguasa, dialah pemilik, dialah penebus, dialah segalanya dalam hidup kita. Orang bisa mengabdi kepada seseorang karena orang ini menghidupi dirinya, menghidupi keluarganya, anak-anaknya. Ada orang rela menggantikan peran sebagai orang yang dipenjara dengan sebuah kesepakatan. Kau gantikan saya. Ya kan? Ada orang rela berkorban dengan jaminan istri, anak-anak, keluarganya terpelihara dengan baik. Ada banyak orang mau melakukan semua yang mencengangkan pikiran manusia normal karena ada jaminan bahwa seluruhnya dibiayai. Yesus telah mati bagi Anda di kayu salib. Allah telah membeli dirimu. Dia bukan saja Allah pencipta, tetapi dia juga Allah yang menebus, membayar dengan sangat mahal. Seorang yang mengetahui dan menyadari Allah pencipta itu sudah cukup untuk menghormati Tuhan. Tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah menyediakan penebusan di dalam Kristus. Jadi berganda, begitu banyaknya alasan yang membuat kita tidak punya sedikit pun alasan untuk berkelit, tidak menghormati, tidak mengasihi, dan tidak mengabdi kepada Tuhan. Jadi Allah ingin dia ada di dalam hati dan hidupmu. Jadi kalau ada hal yang Anda tempatkan di hatimu sebagai penguasa, kata Tuhan itu kurios, penguasa, dia adalah tuan, majikan, penguasa dalam hidup kita. Dia ingin dialah yang ada sebagai pusat hidup kita. Apakah ini sebuah kekuasaan otoriter yang jahat? Tidak. Karena Allah tahu ketika bukan dia yang menguasai hidup kita, maka kita akan binasa. Karena semua yang bukan Tuhan Allah pencipta langit dan bumi dan penebus,
maka yang memimpin hidup seseorang hanya akan menjerumuskan dia. Tentu tidak seketika, walaupun ada juga yang tidak terlalu lama, tetapi setidaknya yang paling jelas di dalam kekekalan, tanpa menempatkan Tuhan dalam hidupmu sebagai segala-galanya, sejak kita hidup di bumi, maka kita tidak punya kesempatan sedikit pun untuk kembali kepada titik awal. Itu sebabnya belajar dari firman ini, kebenaran ini, bagian ini membuat kita mari merenungkan berhala jenis apa yang ada dalam hati dan pikiran saya sehingga Allah tidak berkuasa dalam hidupmu. Ya kan? Mana yang lebih berwibawa dalam hidupmu? Uangkah? Reputasi dirimu kah? Jabatanmu kah? Sehingga apa yang kita dewakan dan berhalakan dalam hidup kita membuat Tuhan tidak berwibawa dalam hidup kita. Itu sesuatu yang mengerikan. Kesibukan bisa membuat Tuhan tidak menjadi penguasa dalam hidup kita. Hobi, kecintaan kita terhadap sesuatu hal, itu bisa menurunkan, menempatkan Tuhan bukan pada posisi sebagai Tuhan. Jadi selalu ingat, Tuhanlah penguasa dalam hidupmu. Bisa berkata amin? Saya ingin ini bukan sebuah spontanitas tanpa berpikir, tetapi sebuah perenungan dan kesimpulan. Karena apa saja yang membuat tahta Allah yang seharusnya ada dalam hati dan hidup kita mendudukinya, Tuhan akan menggesernya. Karena kita telah ditebus. Tuhan gak berurusan dengan yang lain. Tapi kalau belajar dari kehidupan Firaun, Tuhan ternyata peduli. Karena Tuhan ingin memakai penghukuman kepada para berhala Mesir ini untuk menunjukkan siapa dia. Bukan hanya anugerahnya saja, tetapi juga keadilannya terhadap semua yang disembah karena mereka bukanlah ilah. Ada 9 yang saya catat di sini. Yang tulah pertama air jadi darah. Objeknya apa? Sungai Nil. Sebetulnya yang dilawan Tuhan apa? Dewa Mesir yang bernama Hapi. Ini dewa sungai. Ketika Tuhan kemudian menerbitkan atau memunculkan banyak katak, maka ini juga sebuah objek dari serangan Tuhan, penghancuran Tuhan kepada keyakinan terhadap dewa kesuburan yang bernama Heket. Bentuknya kepala katak. Kemudian ada dewa yang lain, dewa yang menyerupai nyamuk. Ini dewa bumi, Geb. Kemudian juga berhala Mesir juga punya seperti kepala kumbang. Waktu Tuhan menjadikan semua lalat memenuhi tanah Mesir dari padang gembalaan mereka ke rumah sampai ke istana, maka seluruh udara dipenuhi karena mereka menyembah dewa Kepri yang dianggap dewa pencipta semuanya. Jadi Tuhan menyasarkan semua penghukuman itu sebetulnya kepada dewa-dewa yang disembah untuk mengatakan, akulah Tuhan yang lebih besar dari semua yang kau sembah. Jadi semua objek menjadi sebuah refleksi. Ada dewa Mesir, berhala Mesir yang ditaklukkan, yang dikalahkan Tuhan. Kemudian ketika penyakit ternak, itu juga gambaran atau serangan kepada dewa Apis, lembu yang disakralkan. Sehingga banyak ternak mati semua di situ. Atau ada dewa Imhotep, dewa pengobatan. Tuhan membiarkan semua penyakit muncul, bentuk bisul-bisul semua. Sehingga Tuhan hendak berkata, dewamu gak akan bisa menyembuhkan itu kalau Tuhan tidak melepaskan hukuman itu. Kemudian ada dewa langit, Nut. Tuhan menghukum mereka dengan hujan es. Kemarin katanya waktu hujan berapa hari yang lalu, ada butir-butir kristal kayak es gitu ya. Ada gak? Hari apa kemarin ya? Rabu? Senin. Wah, ada yang rumahnya terasa seperti kristal keras. Ya kan? Jadi bukan hanya di tempat lain, juga di Batu Raja pernah juga ada orang fotoin kayak gumpalan keras begitu ya. Kecil.
Kalau yang datang gumpalan besar-besar, jatuh dari langit, merata semua tempat, saudara nggak punya tempat berlindung. Ya kan? Ketika hujan es dari langit, Tuhan tidak berkata dia lebih besar dari dewa yang kamu hormati itu. Kemudian ketika belalang muncul di seluruh tanah Mesir, panenan dihabisin Tuhan. Mereka punya dewa, dewa yang disebut dewa badai, dewa kekacauan atau Set. Dan Tuhan menghukumnya dengan menyatakan dia lebih besar dari dewamu. Kemudian ada dewa Ra'ah, Amon-Ra, dewa matahari. Dan Tuhan menutup semua terang sepanjang 3 hari. Untuk mengatakan dewamu bukan apa-apa. Sehingga gelap gulita di tanah Mesir 3 hari 3 malam. Saudara bayangkan, ditimpa dari satu bencana penghukuman, tidak selesai satu, berikutnya lagi sampai yang 9. Semua bangsa Israel putus asa. Firaun sebetulnya putus asa. Kita nggak masuk detil-detil pasal itu, Bapak Ibu bisa baca. Bagaimana setiap kali setelah penghukuman itu, Firaun berkata, aku berdosa kepada Tuhan Allah. Berdoalah, mintalah pengampunan supaya hukuman ini lalu daripadaku. Musa menaikkan syafaat dan Allah mendengar. Allah menghentikan hukuman itu. Tetapi kemudian Firaun keras lagi hatinya. Bayangkan 9 kali betapa sabarnya Allah untuk menyatakan dirinya. Tapi itu juga sekaligus menunjukkan Allah sepertinya mempermainkan para dewa. Biasa orang manusia paling 3 kali kan? Kalau kau terlalu sombong, aku buktikan kebodohanmu 3 saja udah cukup. Tuhan 9 kali, 10 kali. Yang dihancurkan Tuhan gak tahan, saudara. Kalau saudara dipojokkan 1 kali, jatuh. Kemudian saudara bangun lagi karena anugerah Tuhan. Kemudian saudara melawan Tuhan lagi. Kemudian dihancurkan Tuhan lagi sekali lagi. 3 kali saudara akan nyerah kan? Betul gak? Apa perlu 9 kali? Ada orang sebelum dihancurkan Tuhan, ditaklukkan Tuhan. Dia sudah bilang, Tuhan, jangan Tuhan. Aku nyerah. Betul? Gak nangkep maksud saya. Loh, Tuhan tuh bisa menghukum, saudara. Jangan pikir Tuhan tuh cuma Tuhan yang bilang, oh ya. Kalau udah nangis nyesel, oh ya sudah. Enggak. Tuhan itu Allah yang penuh anugerah dan keadilan. Dosa tetaplah dosa. Itu sebabnya Kristus mati di kayu salib dengan begitu mengerikan. Karena dosa dari manusia ditimpahkan kepadanya. Tidak ada belas kasihan. Dia berteriak, Eloi, Eloi, Eli, Eli, Allahku, Allahku. Mengapa aku ditinggalkan? Dia sendirian. Murid-muridnya lari semua. Petrus murid yang paling berani meninggalkan dia. Dan Bapa memalingkan wajahnya. Dia menanggung salibnya sendirian. Dia menderita sendirian. Dia diolok-olok sendirian. Jadi kalau saudara juga mengalami keadaan di mana Allah sepertinya sedang menempatkan saudara pada situasi di mana hanya satu cara untuk lolos beroleh kekuatan, keselamatan, kelepasan jika Anda bergantung dengan Tuhan. Allah seringkali pakai cara itu untuk membuat kita tahu. Kalau Anda nggak sadar juga, Allah bawa Anda ke bagian yang kedua, ketiga, keempat. Kalau Anda masih keras juga, ke-9, ke-10 Anda nyerah. Tapi siapa manusia tahan kalau Tuhan menghajarnya sampai 10 kali? Ada yang mau mencoba kekuatannya? 1 kali, belum mau taat, belum mau menyerah. 2 kali Tuhan biar aku sungguh-sungguh yakin. 3 kali Tuhan biar aku tahu aku kuat. Ada yang begitu? Enggak kan? Firaun sampai yang ke-10 kali. Betapa kerasnya hatinya. Tapi nanti kita lihat bagian yang kedua. Mengapa dia bisa begitu keras? Karena sebetulnya Allah itu berdaulat atas hati manusia. Ketika Firaun dalam pasal yang kelima tadi, ayat 2, sesudah mendengar permohonan Musa, responnya siapakah Tuhan itu
yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Siapa? Siapa sih Tuhan? Kalau saudara dengar mungkin sambil dia bilang, siapa sih Tuhan? Sana pergi. Aku enggak mau tahu dengan siapa yang engkau sebut Tuhan itu. Tidak kenal aku dan tidak juga aku akan biarkan orang Israel pergi. Enggak ada urusan aku dengan Tuhan. Ingat Firaun itu raja, penguasa Mesir. Di dalam masa kelaparan, di zaman Yusuf, Firaun memiliki seluruh kekayaan Mesir. Dan itu masih berlaku. Anda tahu cerita itu kan? Dalam kelaparan, mereka membeli gandum yang ada di gudang, di lumbung-lumbung setiap kota besar, dibangun gudang-gudang yang besar berisi panenan selama 7 tahun. Yusuf mengelola pasca panennya. Sehingga mereka memiliki stok yang bisa bertahan lebih dari 7 tahun, bukan hanya untuk orang Mesir tetapi untuk bangsa-bangsa lain. Luar biasa Tuhan memberikan kemampuan Yusuf untuk menganalisa dan kemudian membuat sebuah pola manajemen pasca panen. Banyak orang kalau sudah panen berkelimpahan kan bingung, mau diapain ini barang, ya kan? Betul nggak? Waktu kita banyak duit, kita bisa bingung kan? Diapain duit ini? Dihambur-hamburin aja, jadi kayak crazy rich. Beli, bayar sesuatu yang nggak ada gunanya. Kita bisa kebingungan ketika kelimpahan. Bayangkan 7 tahun kelimpahan, setiap tahun panen berlimpah, hasilnya berlimpah. Tuhan mempersiapkan itu karena mereka akan memasuki masa kekeringan selama 7 tahun. Dan waktu tahun pertama, tahun kedua mereka masih bisa beli. Kemudian mereka nggak punya lagi uang. Mereka cuma punya harta benda yang lain. Mereka gadaikan demi mendapatkan gandum dari Firaun. Terakhir mereka bilang, kami nggak punya apa-apa lagi kecuali tanah. Tanahnya pun dijual semuanya kepada Firaun untuk mendapatkan gandum. Mereka datang lagi pada tahun berikutnya. Firaun, kau sudah tahu, kami nggak punya uang lagi, tanah kami pun sudah kami jual dan gadaikan. Kami cuma tinggal punya jiwa kami, tubuh kami. Kami serahkan hidup kami jadi hamba-Mu, asal kau pelihara kami, makan minum. Itu sebabnya sejak peristiwa itu, di dalam kitab yang kita baca, pasal 5 dan seterusnya, dalam Kejadian, sebelum Musa lahir, maka dikatakan semua manusia telah menjadi hamba Firaun. Semua tanah di Mesir milik Firaun. Kekuasaan Firaun sangat absolut. Karena terjadi transaksi orang menjual hartanya, tanahnya, bahkan dirinya menjadi budak. Dan ketika Musa datang, muncul, maka mereka pun, ini 400 tahun. Jadi itu pasti berakar, berurat. Firaun menganggap semua manusia ada dalam kendali dia. Sehingga kesombongan itu muncul. Ya kan? 400 tahun mewarisi suksesi dari Firaun, raja-raja Mesir sebelumnya, sampai kemudian titik di mana Israel menjadi begitu banyak. Tiba-tiba Musa berkata, Tuhan minta bangsa Israel keluar ke negeri, dari negeri ini untuk berbakti. Mana mau dia lepaskan? Enggak mudah. Karena dia punya semuanya. Tanah dia punya, jiwa orang Mesir punya dia, semuanya. Sehingga Firaun menjadi penguasa, pemilik yang absolut. Tetapi di mata Tuhan, ini bukan sekedar pertanyaan. Ini menjadi sebuah penolakan. Bahkan Firaun menantang langsung otoritas Allah. Siapa Tuhan? Hati-hati kalau saudara dalam kebingunganmu sampai berkata, siapa sih Tuhan itu? Ya kan? Jangan saudara. Itu saudara akan menjadi seperti Firaun. Ketika engkau berdoa untuk sesuatu yang baik, tapi faktanya kita masih penuh dengan banyak problem yang dilematis dan sebagainya. Jangan kemudian Anda menyudutkan dengan sebuah kesimpulan di mana Tuhan. Dia berkuasa enggak? Ya, jangan ya. Karena ini sebuah tantangan langsung kepada otoritas Allah.
Ini jadi bukan sekedar ketidaktahuan siapa itu Allah. Tetapi ini sebuah kesombongan. Cara menantang Tuhan secara langsung. Melalui pernyataan, siapa Tuhan itu? Aku enggak mau biarkan itu. Itu pasal 5 ayat 2. Ya, kita lihat ada beberapa hal. Pasal 7 ayat 13, Firaun yang pertama menolak Tuhan. Kita baca sebentar ya. Karena ayat ini bisa membuat kita ketika membaca bisa salah paham tentang Tuhan. Pasal 7 ayat 13. Tetapi hati Firaun berkeras setelah pencobaan hukuman berkali-kali, sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya seperti yang telah difirmankan Tuhan. Bagusnya, kabar baiknya, sebelum penolakan yang berkelanjutan, Musa itu sudah dikasih tahu Tuhan, Firaun gak akan dengan mudah memenuhi permintaanmu. Tapi kau harus menyatakan terus dan terus. Karena berhadapan dengan orang yang memiliki kuasa yang begitu besar. Tetapi pasal 9 ayat 12, ini ayat yang kita bisa mungkin salah paham ketika kita membaca hanya ayat ini saja. Pemahaman kita tentang Tuhan bisa keliru. Ayo baca sama-sama Keluaran pasal 9 ayat 12. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga ia tidak mendengarkan mereka seperti yang telah difirmankan Tuhan kepada Musa. Nah di titik ini kita bisa salah paham. Kalau hanya baca pasal 9 pada kalimat Tuhan mengeraskan hati Firaun. Jadi seolah-olah Tuhan yang berinisiatif. Ya kan? Betul? Kalau saudara baca frasa ini, Tuhan mengeraskan hati Firaun. Apakah seperti itu? Enggak. Kalau kita membandingkan Roma pasal 9 ayat 17-18, Tuhan mengatakan begini di kemudian hari dalam pewahyuannya kepada Rasul Paulus. Justru untuk itulah aku membangkitkan engkau supaya olehmu aku menyatakan kuasaku. Tambah ayat ini lagi, kemudian kita punya persepsi lagi. Seolah-olah memang ini kehendak Tuhan, hati Firaun keras. Kalau seseorang kemudian memilih keras hati, tidak mau taat, dan kemudian mati di dalam dosanya, seolah-olah Tuhan memilih dia untuk keras hati dan mati dalam dosa. Apakah demikian? Saudara bisa lihat di luar dari komunitas orang percaya. Ada orang-orang yang mungkin baik, tetapi hatinya keras terhadap Injil. Hatinya keras terhadap tawaran keselamatan. Attitude-nya, reputasinya baik. Tapi untuk satu hal tentang Tuhan, dia akan melawan. Dia tidak akan percaya dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Kemudian kalau orang ini mati, apakah kemudian saudara akan gunakan ayat ini? Tuhan mengeraskan hatinya. Enggak. Disinilah saya mau membahasnya agak dalam. Tuhan tidak menciptakan kejahatan dalam hati Firaun. Tuhan tidak pernah menciptakan kejahatan. Karena Tuhan itu 100% baik adanya. Daripada Tuhan tidak pernah berasal satu apapun yang jahat. Semua yang baik daripada Tuhan. Kalau ada hal yang tidak baik dalam hidup seseorang, kemudian ada kalimat yang berkata Tuhan mengeraskan hati Firaun, maka sebetulnya maknanya adalah Tuhan menyerahkan kepada Firaun konsekuensi dari pilihannya sendiri. Penjelasan Roma pasal 9 adalah Tuhan memakai hati yang keras yang tidak mau menyerah ini untuk menyatakan tujuan Allah yang lebih besar. Apa itu? Supaya namanya dikenal bahwa dia adalah Allah yang adil. Tujuannya supaya kamu menghormati Tuhan. Jadi penghukuman kepada Mesir, kepada Firaun, supaya Tuhan bisa menyatakannya sekaligus di kesempatan yang sama, supaya orang bangsa-bangsa mengenal siapa Tuhan. Jadi Tuhan menggunakan kekerasan hati Firaun
yang pada gilirannya berkonsekuensi dia menjadi seorang yang sangat menolak Tuhan. Tetapi ini pilihan dia. Tuhan mengeraskan hati Firaun, kalimat yang tadi kita baca. Sebetulnya ini bentuk penghakiman secara progresif. Kenapa? Ketika manusia menolak Tuhan, terus menerus, sekali, 2 kali, 3 kali, hati manusia itu akan terbiasa dengan dosa. Itu sama seperti manusia, tubuh manusia. Otot kita kalau nggak dilatih dengan baik, dia akan mengecil. Ya kan? Saudara istirahat 3 bulan di tempat tidur, nggak bertambah baik. Justru saudara nggak bisa lagi menggunakan otot-otot kakimu, badanmu dengan baik. Karena dia akan jadi lemah. Ya kan? Usia tua membuat kita makin keriput kan? Otot-otot, masa otot makin kecil. Saudara harus melatihnya dengan bergerak, dengan berjalan. Kalau kuat angkat beban, tentu dengan beban-beban yang sesuai dengan kemampuan. Jangan pula mengangkat 100 kilo, melatihnya seketika pingsan saudara. Ya kan? Jadi melatih otot, setidaknya dengan bergerak. Kalau kita mager terus, malas bergerak, muter terus, ya kan? Kalau di kantor kursi puter, semua yang masih bisa didorong dengan kursi, tetap di kursi, kita jalan ke sana. Tapi kaki nggak dipakai, yang bergerak kursi rodanya. Ada nggak yang begitu? Nggak ada. Kalau agak jauh panggil orang, tolong itu sini, ya kan? Cuma ambil air minum aja kita bilang, ambilin air minum, ya kan? Ambilin piringnya, ambilin sendoknya. Kita mungkin punya semuanya itu, tetapi kemudian kita memanfaatkannya secara salah. Bayangkan kalau kita salah tidur dalam posisi yang lain. Kencang kan ototnya? Karena dipakai atau dikondisikan atau terkondisikan dengan arah yang salah. Seperti itu juga hati manusia. Kalau seseorang melatih untuk menolak Tuhan, saya tanda kutip melatih, membiasakan. Sekali Anda menolak Tuhan, tidak peduli dengan Tuhan, tidak mau tahu dengan Tuhan yang berbicara lewat hatimu, lewat firman yang kau dengar, lewat firman yang kau baca, maka itu akan membuat hatimu menjadi makin hari makin keras. Lapisan demi lapisan mengkeraskannya. Kemudian Tuhan mengizinkan. Nah, kalimatnya lebih jelas kalau kita bilang Tuhan mengizinkannya atau meneguhkan keadaan itu. Sudah, kalau kau yang pilihanmu itu, oke, itu hakmu. Ingatlah manusia sejak Kejadian pasal yang ketiga kita tahu, manusia menggunakan hak bebasnya secara salah, dan kenapa Tuhan tidak mencegahnya? Untuk membuat kita belajar. Ketika kita gunakan kebebasan kita secara salah, melanggar apa yang Tuhan perintahkan, meragukan Tuhan, maka kita akan menuai akibat yang mengerikan. Kita juga bisa baca Roma pasal 1 ayat 28 cerita tentang bagaimana orang menyimpang dalam perilaku seksual. Atau juga kepada penyembahan-penyembahan yang lain. Dikatakan Tuhan menyerahkan mereka kepada hawa nafsu hati mereka. Bukan Tuhan yang menaruh hawa nafsu dalam hati mereka. Tetapi mereka memilih untuk memuaskan hati mereka dengan hawa nafsu. Terus menerus diingatkan, ditegur oleh Roh Kudus, ditegur oleh firman Tuhan, ditegur oleh orang tua, kawannya, rekan sekerjanya. Dia nggak mau, dia makin tenggelam. Maka itu membuat dia mengkondisikan hatinya sendiri untuk terus jadi haus lapar dengan pemuasan dari hawa nafsu. Entahkah itu hawa nafsu seksual yang menyimpang atau bentuk hawa nafsu yang lain. Nggak bisa dicegah. Kalau dia sudah begitu bernafsu untuk memiliki sesuatu, dia akan mengejarnya. Jadi perhatikan ketika kita diperhamba oleh hawa nafsu kita, maka itu akan membuat Tuhan tidak menjadi penguasa dalam hidup kita. Jadi artinya sebetulnya, mari kita baca sekali lagi ini ayat ini, frasa ini, dalam paragraf yang keempat. Tuhan tidak memaksa seseorang menjadi jahat. Katakan dengan keras saudara. Tuhan
tidak memaksa seseorang menjadi jahat, tetapi membiarkan kehendak yang jahat itu menjadi matang untuk menunjukkan akibatnya. Tuhan gak paksa saudara jadi jahat, Tuhan tidak paksa saudara jadi tidak setia, tidak taat. Enggak. Itu pilihanmu sendiri. Jadi hidup adalah sebuah tanggung jawab kita. Mengelola apa yang Tuhan berikan. Ketika kita membuat keputusan memisahkan diri dari Tuhan, maka kemudian Tuhan mengingatkan kita. 1 kali, 2 kali, 3 kali dan seterusnya. Maka ketika kita mengeraskan hati berkali-kali, maka seperti liver itu yang mengalami pengerasan hati yang disebut sirosis itu. Ya kan? Terakhir kalau sirosis sudah parah, akhirnya apa? Kalau masih ada hati, liver yang lain, implan liver kan? Tapi nggak mudah kan? Dahlan Iskan waktu dia sampai kepada titik yang paling kronis, kemudian livernya diganti dengan livernya orang, anak muda, umur 20 tahun lebih, mungkin di bawah 30 tahun. Dan hebatnya liver itu bisa bertumbuh. Orang itu donorkan separuh livernya, dicangkokkan di tubuhnya Dahlan Iskan. Liver ini berkembang jadi normal, dipantau terus. Dan liver si pendonor ini juga berkembang. Liver itu satu organ tubuh yang hebat. Ya kan? Dalam Yeskiel Tuhan berkata, aku akan memberikan kamu hati yang baru. Tubuh masih tubuh dosa. Kalau kita tidak menguasai hati dan pikiran kita akan dibawa kepada kehidupan yang melawan Tuhan. Secara pelan, secara halus, sampai kemudian kita sudah dapati, ternyata jalan hidup kita begitu jauh dari Tuhan. Jadi Tuhan tidak pernah memaksa untuk seseorang jadi jahat. Tapi itu pilihannya dan konsekuensinya begitu. Begitu seorang memilih menjauh dari Tuhan, dia sedang memilih jalan yang menjauh, yang kemudian kalau orang bilang pakai sudut deviasi, dia semakin jauh. Semakin lama semakin jauh. Caranya cuma kembali ke titik awal. Yang ketiga, ketegangan antara kasih karunia dan penghakiman. Dari sini kita juga belajar. Sebetulnya waktu tanda pertama penghukuman, air jadi darah. Tuhan hendak berkata kepada Firaun, bertobatlah, aku lebih dari dewamu. Tapi apa Firaun mendengar? Enggak. Dia suruh tukang Mesirnya begini, bisa juga. Ya kan? Ini dengan asumsi Bapak Ibu tahu kisah Musa. Ya kan? Ada yang dari kecil gak pernah sekolah minggu sehingga cerita Musa gak tahu? Cerita apa pendeta nih? Mereka ngadu saudara, ngadu ilmu. Apa yang dilakukan oleh Musa, dilakukan oleh ahli sihir Mesir. Musa lemparkan tongkat, kecil, ahli sihir juga lemparkan tongkat jadi ular. Wah, kalau ada Musa satu dan Harun, ahli Mesir, tukang sihir Mesir banyak. Jadi banyak sekali ular. Tapi kemudian ularnya Musa memakan setiap ular itu, hilang habis. Ahli sihir Mesir bilang, enggak apa-apa. Lagi yang kedua, bikin lagi. Mereka juga bisa lakukan itu. Sampai ketiga, keempat. Kemudian tukang sihir Mesir sudah bilang sama Firaun, ini kuasa lebih besar dari yang kita punya. Menyerahlah. Karena mereka tahu Allah yang disembah, yang kuasanya didemonstrasikan oleh Musa tidak dapat dilawan. Sebetulnya inilah kesempatan yang Tuhan beri untuk Firaun tidak hancur habis. Negerinya tidak porak-poranda dengan hujan es. Negerinya tidak porak-poranda dengan belalang yang memakan habis semuanya. Anak sulungnya dan anak sulung rakyatnya tidak perlu mati. Inilah anugerah. Enggak perlu sampai hancur 10 kali seperti tadi awal saya cerita. Inilah kesempatan untuk bertobat. Tapi setiap kali penolakannya, hatinya makin keras.
Kalau saudara menolak Tuhan sekali, 2 kali, 3 kali, Anda akan jadi bukan peka, peka. Peka itu tuli. Tuhan pertama ngomong, gak dengeran. Akhirnya, hoi, dan gak dengar juga. Dijewer, gak dengar juga, gak rasa, gak sakit. Kalau misalnya Tuhan kayak kakak, marah, ditaboknya, palanya dikit, gak sakit. Yang lebih dari itu juga gak apa-apa. Saudara bilang orang seperti ini apa? Ada gak ketemu orang begitu? Saudara pernah sekolah dulu waktu SD atau zaman dulu kan masih boleh ditegur. Ada anak kalau dihukum gurunya, belum apa-apa Pak katanya. Dijewer sampai ininya naik ke atas, sakit, besok buat lagi. Kemarin tidak terlalu tinggi katanya, masih bisa aku katanya. Nah saudara, kadang-kadang ada orang seperti gitu kerasnya. Belum apa-apa, aku masih sanggup menahannya. Jadi setiap penolakan membuat hati kita makin keras. Cek hati kita. Ada hukum rohani yang terus berlaku sampai hari ini. Dari zaman Firaun. Kebenaran yang ditolak, kebenaran Tuhan, pesan Tuhan, peringatan Tuhan akan membuat hati kita keras. Tetapi kalau kebenaran itu diterima, dia akan melembutkan hati kita. Yakobus pasal 1 ayat 12, terimalah firman itu dengan lemah lembut, karena firman itu menyelamatkan jiwa kita. Jadi kalau Anda dengar firman, telingamu, hatimu sekeras batu, maka itu mental. Ini kan dipasang namanya softboard kan, lubang-lubang itu di dalamnya ada lapisan. Yang mahal tuh kertasnya, kertas itu masih impor. Dulu nggak tahu dari impor mana gitu ya. Yang mahal tuh lapisan kertas yang di dalamnya. Jadi kalau lubang itu bolong, lapisan peredam kertas itu bolong, lubang itu nggak ada manfaatnya saudara. Permukaan yang keras memantulkan suara. Makanya dipasang mungkin karpet nggak sampai ke belakang sementara. Atau nanti dipasang ke sana tapi dengan catatan yang bersihkan jadi lebih payah lagi. Tapi maksud saya, sesuatu yang keras itu hanya memantulkan saja. Tapi yang lembut bisa menyerap. Kalau hati kita lembut, firman yang kita dengar, pesan nasihat yang kita dengar itu akan masuk. Tapi kalau hati kita keras, apa yang baik kita akan tolak lagi. Ada juga gambaran hati yang membatu ya. Ayub berkata hati manusia sudah membatu. Yeremia juga berkata hatinya keras seperti batu. Jadi organ tubuh ini kan kalau dia keras kan, hati keras jadi sirosis kan. Tapi secara rohani hati yang keras itu ternyata bukanlah sebuah proses seketika. Hanya satu, sekali mendengar terus keras, enggak. Setiap kali seseorang mendengar atau menolak suara Tuhan, ia menambah lapisan demi lapisan kekerasan rohani dalam hatinya. Tuhan tetap berdaulat di atas penolakan manusia. Firaun menolak, tapi Tuhan memakai keadaan itu untuk menyatakan kuasanya. Jadi Tuhan hendak mengatakan kepada Firaun, kalau kau nurut, sebetulnya enggak harus sampai ke sana. Tapi kalau kau keras, ini pakai bahasa manusia, aku ladeni kau. Ya kan? Saudara pernah ketemu enggak orang? Dalam banyak hal mungkin, sudah bodoh, keras, bandel, kemudian saudara sabar. Kau ini kalau enggak dihancurin dengan cara begini, kau merasa kau sombong, kau pinter. Misalnya saudara jadi instrukturnya, kau buatlah sampai selesai. Kalau sore nanti enggak selesai, kau harus ngakui caramu salah, ya kan? Bongkar habis bikin gini, enggak selesai juga. Kenapa kau enggak nurut dari tadi pagi? Waktu habis, bahan habis, misalnya begitu. Wah itu kan sebuah cara yang sangat mahal. Enggak semua orang mau memberikan kesabaran begitu kan saudara? Saudara pernah ngajarin orang enggak sampai kemudian sekali, 2 kali, terus saudara mengira udah kau cobalah terus. Nanti kalau kau enggak bisa kasih tahu aku ya.
Sudah kemudian, iya memang tidak bisa. Kan dari tadi sudah kukatakan. Bisa nggak begitu saudara? Nggak pernah. Saudara nggak pernah mengalami begitu? Saya sedang cerita apa kata saudara? Tuhan seperti itu kan? Firaun keras. Tuhan kasih kesempatan, keras lagi, makin keras, makin keras. Tuhan bilang, sampai di mana kau mau keras? Sampai kapan kau mau melawan aku? Kau itu siapa? Kira-kira begitu kalau pakai bahasa sederhana yang kasar. Kau itu siapa? Ya. Jadi ingatlah dirimu di hadapan Tuhan. Jangan kita jadi sombong ketika kita berhasil, ketika orang mengingatkan, menegur kita. Hati yang lembut itu adalah sebuah proses juga. Ketika seorang taat terus menerus, hatinya makin lembut saudara. Kalau kentang direbus, jadi keras apa lembut? Kentang mentah itu keras apa lembut ya? Singkong. Nggak pernah makan singkong. Singkong tuh naik daun saudara. Singkong, ubi rambut, jagung rebus. Di hotel bintang 5 juga disediakan breakfastnya, di buffetnya. Orang tertentu aja ngambil itu. Kalau dia sudah bilang bayar hotel bintang 4, bintang 5, sarapan singkong di rumah bae katanya. Tapi banyak orang hanya ketemu sarapan singkong jagung rebus di hotel saudara, karena di rumah nggak pernah beli. Ya kan? Singkong direbus lembut. Tapi ada juga barang seperti telur, direbus tambah keras ya kan. Saudara rebus singkong atau rebus kentang, sebelahnya saudara rebus telur. Air panas yang sama melembutkan, air panas yang sama mengeraskannya. Jadi proses hati yang lembut itu nggak bisa Tuhan doa, lembutkan hati saya. Oke, kata Tuhan. Sekali cukup. Saya memang percaya saking hebatnya imannya, dia berdoa dan hatinya langsung lembut. Gak bisa, proses. Anda harus taat setiap hari. Anda harus taat ketika Tuhan memerintahkannya. Ini sebuah proses. Makanya Mazmur pasal 95 Daud berkata, jangan keraskan hatimu seperti di Meriba. Ibrani 3:15, hari ini kalau kau dengar firman, jangan keraskan hatimu. Kelembutan hati itu adalah tanda kehidupan yang terbuka bagi karya Roh Kudus yang ada di dalam kita. Nah, Keluaran ini menggambarkan penolakan manusia terhadap firman Tuhan. Pasal 7:13, pasal 9:12 menunjukkan Tuhan menyatakan penghakiman yang meneguhkan penolakan itu. Tuhan berdaulat atas hati manusia, ingat ini, tapi manusia itu bertanggung jawab terhadap responnya. Kalau respon kita salah, terus menerus tidak mau, maka Tuhan akan membiarkan kita. Nih contoh sederhana saja saya mau katakan. Apa untungnya Tuhan kalau kita masuk surga? Apa ruginya Tuhan kalau seseorang binasa dalam neraka? Ayo, coba pikirkan. Apa untungnya Tuhan kalau seseorang masuk surga? Tuhan tambah mulia? Apa ruginya Tuhan jika satu binasa karena keras hati setelah dia terus dikasihani, diberi kesempatan dan kemudian dia ke neraka kekal? Apa ruginya Tuhan? Orang suka ngomong begini, kau datang, kami enggak merasa bertambah. Kau pergi satu pun, kami enggak merasa kekurangan. Kalau saudara mendengar orang ngomong begitu dengan saudara, tersinggung berat enggak saudara? Gak pernah dengar orang sampai sinisnya begitu. Karena engkau gak punya kontribusi apa-apa dalam komunitas. Misalnya dalam keluarga. Bapaknya pergi setiap hari, gak pernah ada di rumah. Anak-anaknya bilang, "Pa, kau ada di sini, gak ada di sini sama aja." Kan? Kemarin para ayah foto. Ayah teladan. Bulan November tanggal 23 ya. Ada pengajar tentang Bapa sepanjang kehidupan. Jadi kita mau buat di sini, hari Minggunya dia berkhotbah. Bapa sepanjang kehidupan. Ini khusus pria. Senang gak istrinya kalau suaminya bisa ikut?
Halo para istri. Senang nggak? Saudara bilang, Pak, ayah, kalau kau bisa pergi situ, aku kerjain semua tugasmu. Tenanglah, kau ikutlah supaya kau jadi ayah yang baik. Kau jadi bapak yang baik. Catat tanggal itu nanti. Jadi Tuhan berdaulat atas hati manusia. Setiap manusia punya tanggung jawab atas responnya sendiri. Ketaatan melembutkan hati, kekerasan penolakan membuat hatinya keras. Nah, pesan saya sederhana, jangan menunda ketaatan. Hati yang menolak Allah berulang kali akan berakhir dalam kebutaan dan kebinasaan. Jadi kalau sekarang pun ada manusia bilang begini, mengapa saya harus taat kepada Allah? Mengapa saya harus percaya kepada otoritas Alkitab? Bukankah di warta disebutkan otoritas tertinggi? Firman Allah. Kenapa kita harus taat kepada firman Allah? Kenapa saya harus taat kepada Tuhan? Ini gambaran dari hati yang bodoh dan keras. Seperti yang dinyatakan Firaun kepada Musa, dia menantang Tuhan. Ketika, ini ada kutipan Awi Tozer, ketika manusia menyombongkan dirinya terhadap Allah, cepat atau lambat dia akan berjumpa dengan penghakiman Allah. Cepat atau lambat dia akan berjumpa dengan penghakiman Allah. Jadi jangan kita lupa siapa kita di hadapan Tuhan. Bagian ketiga hanya jelaskan sedikit supaya kita bisa sampai yang terakhir. Allah bebaskan umatnya untuk tujuan apa? Supaya mereka beribadah. Ada 294 kali dalam perjanjian lama kata afad ini atau abad ini. Maknanya bisa bekerja, tetapi juga dipakai untuk melayani, untuk menyembah. Jadi ini kata yang sangat banyak dalam Alkitab perjanjian lama. Israel itu dibebaskan bukan untuk supaya mereka tidak punya kewajiban, tetapi supaya mereka melayani Tuhan Allah. Banyak orang ingin juga lepas bebas dari pekerjaan, dari tanggung jawab, tekanan. Tetapi kalau dia tidak memiliki tujuan, dia akan hampa. Ya. Allah itu sebenarnya tidak hanya membebaskan kita, tapi dia memberikan tujuan hidup bagi kita supaya kita melayani dia. Sebab dengan cara menyembah melayani dia, kita akan terpelihara dari kebinasaan dan kehancuran. Jadi kebebasan sejati dalam hidup kita adalah hiduplah dalam pengabdian. Setiap hari, di rumah, di tempat kerja, di gereja, di mana saja. Terakhir, Allah memiliki kuasa mutlak, ini kayak kesimpulan, atas bangsa-bangsa. Penghakiman bukan sekedar siksaan, tapi supaya manusia mengakui dan menghormati Tuhan. Tuhan mengeraskan hati Firaun, dan di sisi yang lain dia menunjukkan keadilannya. Karena Firaun memilih untuk memberontak terhadap Tuhan, dan dia akan menuainya. Apa yang kita tabur, kita akan tuai. Galatia pasal 6 mengatakan, Allah masih berkata sampai hari ini, biarkanlah umatku pergi supaya mereka pergi beribadah kepadaku. Ini masih sama. Ini firman profetik bagi kita. Tuhan masih bilang kepada kita, memperdengarkannya, biarlah umatku pergi supaya beribadah kepadaku. Apa yang maksudnya? Mari kita tinggalkan segala bentuk berhala modern, tundukkan hati kita kepada Tuhan, dan muliakan Allah yang telah menebus kita dengan darah Yesus. Kiranya Tuhan menolong kita, sehingga pasal 5 sampai pasal 11 kita dapati rangkuman. Kalau Bapak Ibu ingin, saya mau share materi ini untuk Bapak Ibu ulangi lagi dan membahasnya. Karena 5 pasal sangat panjang. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Sementara kita menghayati firman, menempatkan diri kita sebagai seorang yang beroleh kasih karunia Tuhan, karena Kristus telah mati bagi kita. Tidak ada seorang yang sempurna, tidak ada kata terlambat untuk seorang kembali kepada Tuhan dengan hati yang tulus dan berkata, Tuhan, Engkau begitu sabar dengan saya sampai hari ini, tetapi biarlah hari ini saya menyerahkan hidup saya, dan Tuhanlah yang terutama dalam hidup saya. Bapak Ibu bisa mengatakan itu kepada Tuhan sebagai sebuah penyerahan diri kepada Tuhan sebelum kita makan minum dari perjamuan ini. Amsal berkata, akuilah Tuhan, maka dia akan meluruskan jalanmu. Dia akan menuntun engkau.
Mari kita merenungkan firman Allah, kasih Allah, pengorbanan Kristus, dan bagi Bapak Ibu yang sudah dibaptis boleh mengambil perjamuan. Ya. Ambillah dengan sebuah penghormatan dan keyakinan, Kristus telah mati bagimu di kayu salib. Saya mengundang pelayan perjamuan ke depan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Mari kita semua menundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Pengorbanan yang begitu mahal dikerjakan oleh Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita. Lembutkan hatimu, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Mintalah Dia menuntun hidupmu, mengarahkan hidupmu pada tujuannya. Bapa, pagi hari ini kami tunduk di hadapan Engkau. Hati kami, seluruh kehidupan kami taklukkan kepada kedaulatan Tuhan. Kami mengakui Engkaulah Allah yang berdaulat, pencipta langit bumi dan segala yang ada di dalamnya. Engkau yang menciptakan kami dan menghadirkan kami ke dalam dunia. Dan Engkau juga menjadi Bapa yang baik bagi kami, menyediakan Tuhan penebus, penyelamat melalui Kristus yang telah mati di kayu salib. Supaya Kristus berkuasa dalam hidup kami, memerintah hati dan seluruh hidup kami. Masa depan kami, cita-cita hidup kami, keinginan kami, biarlah di takhta hati kami hanya Engkau yang berkuasa ya Tuhan. Engkaulah Kurios, Engkaulah penguasa tunggal dalam hidup kami. Engkaulah Raja yang kami sembah seumur hidup kami. Dan biarlah kehendak-Mu menjadi keinginan untuk kami melakukannya. Buat kami merendahkan diri dengan rela, menyerahkan keinginan kami, kehendak kami, sehingga tidak ada satu apapun yang merebut tempat Tuhan di dalam hidup kami. Engkaulah yang menjadi pusat kehidupan kami. Bapa, ampunilah setiap kekerasan, ketidaktahuan, kesombongan, kebodohan yang seringkali tanpa sadar muncul dari sikap kami, dari respon kami, dari cara pikir kami, dari perilaku kami. Biarlah seluruh kehidupan kami pagi hari ini Kau perbaharui. Dan di kaki salib-Mu kami mohon pengampunan oleh darah anak domba Allah. Kuduskan kami, sucikan kami. Dan biarlah kami menerima tubuh dan darah Yesus yang telah dikorbankan, supaya kami diperdamaikan dan diselamatkan. Bapa, berkatilah roti dan anggur ini, sehingga kami menerimanya dengan ucapan syukur. Dipersatukan di dalam sengsara,
kematian dan kehidupan Kristus, sekarang sampai kami juga beroleh kebangkitan tubuh di dalam kerajaan sorga. Di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Haleluya. Yang sudah menerima roti dan anggur, biar kita mengangkat roti ke hadapan Tuhan, menaklukkan hati, pikiran kita, hidup kita ke dalam kedaulatan Tuhan. Bapa, sekali lagi kami bersyukur, berterima kasih buat Kristus yang telah mati bagi kami, menanggung semua dosa pemberontakan kami. Kristus yang telah mati telah bangkit. Kristus yang telah naik ke sorga. Kristus yang akan datang kembali. Dan biarlah selama kami hidup di bumi ini, biarlah kami terus berjalan dalam kasih dan setia kepada Tuhan, dalam ketaatan, penyerahan diri, sehingga rancangan kekal-Mu digenapi di dalam kami. Berkatilah setiap kami, supaya yang lemah beroleh kekuatan, tubuh yang sakit Tuhan jamah, jiwa yang mengalami banyak pergumulan beroleh kekuatan. Tuhan buka jalan, Tuhan nyatakan kuasa dan kehendak-Mu, sebab Engkaulah yang berdaulat di dalam seluruh hidup kami, bahkan di jagat raya ini. Terima kasih banyak Bapa. Kami mau menyambutnya setelah mendengar firman-Mu ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita sambut dalam nama Tuhan Yesus.
Kita mengangkat cawan ke hadapan Tuhan dengan penuh syukur dan hormat. Terima kasih banyak Bapa, tubuh yang telah menanggung dosa kami menjadi harga pendamaian yang lunas dibayar Allah, supaya kami menjadi milik-Mu selamanya. Darah yang tercurah menjadi harga pendamaian untuk menebus kami dari cara hidup yang sia-sia yang kami warisi dari nenek moyang kami. Terima kasih buat darah pendamaian. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita sambut dengan mengucap syukur di dalam nama Yesus. Mari kita semua bersyukur kepada Tuhan, menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Roh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Buat keselamatan kami. Terima kasih buat pengampunan dosa. Terima kasih. Setiap kami ya Tuhan, bari jiwa kami, bari segenap hidup kami. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Akhir dari ibadah kami ya Bapa, tak habis-habisnya, tak henti-hentinya kami bersyukur kepadamu. Biarlah segala kemuliaan dan hormat hanya bagi Engkau saja dalam hidup kami, dalam apa yang kami kerjakan setiap hari, supaya Tuhan terus ditinggikan dan dihormati. Utuslah kami di tengah-tengah kehidupan kami sehari-hari. Apa yang kami kerjakan biarlah ada dalam belas kasihan dan penyertaan Tuhan. Tuhanlah yang berkenan memberkati hidup kami, membuat kami menjadi berkat dalam keluarga, dalam pekerjaan, di lingkungan kami sehari-hari. Utuslah kami sebagai anak-anak terang untuk menjadi saksi, memberitakan kabar baik Tuhan, bahwa Engkaulah penguasa, penyelamat yang mengasihi setiap jiwa. Berkati setiap pemuji, pemusik, multimedia, asyir, kami semua yang sudah berbakti kepada Tuhan. Semua doa dan syukur kami persembahkan kepadamu. Engkaulah Allah yang dapat melakukannya, bahkan jauh lebih besar dari apa yang kami pikir dan doakan. Hormat, kemuliaan dan syukur bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Berkati pujian, hormat kami, berkati persembahan-persembahan kasih kami, persembahan khusus kami. Biarlah semua yang kami persembahkan menjadi sebuah kehormatan bagi nama Tuhan dan untuk hormat kemuliaan nama-Mu, baik di tempat ini, baik untuk pekerjaan-Mu di berbagai tempat, sesuai dengan tuntunan dan kehendak-Mu. Kami akan pulang dan berpisah satu dengan yang lain. Tuhan sertai kami. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita, memberikan kita hati yang terus lembut, mendengar dan melakukan kehendak Allah seumur hidup kita di bumi, supaya rancangan dan kehendaknya digenapi di dalam kita,
melalui hidup kita. Kehormatan dan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Haleluya, haleluya, amin. Amin, Tuhan memberkati. Terima kasih buat dukungan, doa, dana, daya dari Bapak Ibu Saudara, sehingga bakti sosial, pengobatan dan donor darah kemarin berjalan dengan baik, menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu yang mau memberikan persembahan, boleh maju, ada di samping kiri dan di samping kanan depan. Terima kasih untuk persembahannya, Tuhan Yesus